Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun buat Pak Sohibul, Bunda Aisyah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta saudara-saudariku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi pengalaman berdeen saya tadi pagi sebada sholat subuh. Pada sholat tahajud saya sudah melakukan DN setelah sholat tahajud, tapi sampai menjelang subuh. Setelah sholat subuh saya biasanya tidur, tapi seperti ada yang memerintahkan jangan tidur, teruskan DN. Tapi saya masih kepengen tidur, tapi nggak bisa tidur gitu kan, karena ada perintah itu. Akhirnya saya bangun lagi, saya ber-DN lagi. Nah, setelah ba'da sholat subuh itu saya ber-DN kurang lebih sekitar 35 menit. Saya diperjalankan, saya melihat, pertama saya dipertemukan sama sosok seorang bapak. Ya kalau menurut saya tuh, feeling saya atau emang saya yakin itu Pak Sohibul. Walaupun mukanya nggak jelas, tapi pokoknya seperti ada yang membisikkan itu Pak Sohibul gitu, karena memang kondisi itu seperti gelap, tapi masih ada terang, masih seperti mendung gitu. Terus semua itu di sekitar situ kan ada padang ilalang, tengah-tengah padang ilalang tuh. Pak Sohibul ada di tengah-tengah padang ilalang. Bersama anak-anak sekitar usia 10 tahun, 9 tahun gitulah. Tapi nggak tahu jenis dia laki-laki atau perempuan, tapi sosoknya pokoknya cuma ada 2 orang, yang satu bapak-bapak, yang satu anak-anak gitu. Tapi bapak-bapak itu yang di keyakinan saya itu Pak Sohibul gitu, karena dia ngasih isyarat gitu, silakan gitu, maksudnya terus gitu kan. Saya bilang, oh iya pak saya gitu kan, iya pak saya mau ikut, ya silakan gitu. Terus saya tuh sebelum saya jalan, tapi saya perhatikan, oh iya betul itu Pak Sohibul gitu kan, oh iya itu Pak Sohibul, ya Allah gitu, kok bisa ada di padang ilalang kayak gini gitu kan, tempatnya hijau semua gitu. Memang di situ nggak ada bunga, bukan nggak ada bunga, ada bunga tapi warnanya pun hijau seperti brokoli gitu, hijau, padang ilalang hijau. Setelah itu saya jalan lagi, orang disuruh teruskan gitu kan. Setelah saya teruskan, saya jalan, tiba-tiba di tengah itu ada seperti sumurnya itu, di bibir sumurnya itu air sampai atas gitu, tapi airnya itu berputar terus puter. Saya lihat kok warnanya hijau juga ya, tapi hijaunya dia lebih terang gitu kan, seperti ada hijau permata gitu dah, bagus gitu kan. Saya mau perhatikan lagi, tapi terus saya ingat, oh iya kata bapak saya tadi suruh terus ya gitu, suruh terus gitu kan. Akhirnya saya nggak lihat lagi. Nah, dalam saya berjalan itu sepertinya anak-anak itu memperhatikan saya gitu loh. Saya juga sempat mau memperhatikan dia gitu, mau nengok, tapi saya ingat lagi terus gitu kan. Jadi kayaknya aku jalan tuh diperhatikan gitu sama Pak Sohibul gitu, suruh tangan itu suruh begini terus gitu. Terus akhirnya aku terus lagi jalan, terus aku jalan terus, ada di tanah lapang. Tanah lapang itu luas sekali. Itu juga warnanya juga hijau semua. Sampai saya tuh gini, ini kok tanah lapang segini luasnya, kok tanahnya juga kok nggak ada kelihatan tanah merah gitu kan, tanah hijau semua, kok hijau semua gitu ya. Saya tuh sampai di tengah-tengah tuh sampai muter-muter ngeliat kanan kiri semua, tengok-tengok, kok hijau semua ya, apa maksudnya nih hijau semua, kok dari pertemuan Pak Sohibul terus tadi sumur sampai ini sekarang hijau semua. Jadi saya di tengah-tengah tanah lapang itu seperti kecil gitu, sangat kecil gitu, karena itu luas besar sekali gitu. Terus saya seperti tersentak, udah langsung saya selesaikan itu DN-nya. Saya langsung istighfar, saya sholawat, saya baca Fatihah lagi. Ya udah, saya rada termenung juga, saya mikir, ya Allah, ini saya DN dipertemukan seperti ini. Mikir juga gitu Pak. Jadi saya mohon pencerahannya Pak gitu. Karena sampai sekarang juga saya jadi belum bisa tidur gitu. Jujur aja saya masih memikirkan yang anak kecil itu gitu loh. Apa mungkin gitu dia itu anak saya yang nggak ada gitu loh. Terus kok bisa ada sama bapak gitu di padang ilalangnya warna hijau begitu gitu. Entahlah, pokoknya saya harus cerita gitu ke bapak, biar saya tenang dan juga saya bisa berbagilah
sama saudara-saudara kita di sini gitu. Terima kasih Pak untuk pencerahannya Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah amma ba'd. Terima kasih wabil khusus kepada Bunda Mala yang telah bercerita tentang perjalanan DN-nya. Alhamdulillah, semoga kiranya bisa istiqomah dan teruslah tanpa mengharap apapun, tanpa menginginkan bentuk apapun dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha tahu atas segala kebutuhan kita, ya, atas segala keinginan-keinginan batin kita. Bertemunya kepada pembimbing, bertemunya kepada sang guru, itu merupakan sanad keilmuan yang tersambung. Bila mana saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, dikala berzikir, bertemu sosok sang pembimbing, sosok sang guru itu berarti ilmunya tersambung kepada beliau. Ya. Jadi sosok-sosok yang dihadirkan di dalam perjalanan itu adalah bukti ridho ilmu yang diajarkan kepada kita. Alhamdulillah Bunda, separuh perjalanan cerita tadi saya sudah menebak arah kemana tujuan Bunda saya dengan anak itu. Alhamdulillah, kiranya Bunda tidak usah lagi berpikiran bagaimana sang buah hati dan bagaimana beliau di sana. Insya Allah menjadi ahli surga nantinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Padang hamparan penuh dengan rerumputan yang sering kita sebut dengan savana, ya. Padang rumput hijau, tidak panas, tidak dingin, itu adalah wilayah kolbu kita. Keadaan kolbu kita, ketenangan kita. Jadi nikmatinlah itu, ya. Saya katakan lurus terus, berarti masih ada lagi perjalanan dan perjalanan lagi. Nah, di tengah hamparan mendapat air seperti telaga Al-Kausar hijau mengalir sejuk, tetapi memang bukan itu tujuan kita. Alhamdulillah Bunda tidak terhenti, kita terus jalan dan jalan mengharap ridho Allah semata. Jadi begitulah kalau saya bisa jujur kepada sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku semua, di mana di antara kalian semua adalah menjadi perhatian saya dan menjadi tanggung jawab saya lahir dan batin. Saya tidak ingin kalian tersesat, saya tidak ingin kalian itu mengharap apa-apa. Bila mana saya sedikit keras, itu karena saya tidak ingin kalian macam-macam, ya, tidak ingin mencari sesuatu selain ridho Allah. Dikala DN bersama, itu juga saya lakukan agar kalian bisa merasakan daya, bukan hanya sekedar tampil dengan gerakan-gerakan yang eksotik, ya, dengan gerakan-gerakan yang ekstrim. Bukan itu tujuannya. Di samping kita bersilaturahmi di dalam grup atau di media ini, kita juga bersilaturahmi secara batin. Batinnya bagaimana? Yaitu dia tadi bertemu di dalam DN, bertemu di dalam perjalanan. Karena nanti juga kita akan paham, di tiap-tiap pintu langit itu ada penjaganya, ya. Di tiap-tiap alam dimensi itu ada penjaganya. Dan itu tidak semerta-merta kita bisa menembus begitu saja tanpa kita memiliki ilmu. Ilmu dari mana, sanadnya kemana. Inilah kita namanya berbaiat, ya. Kita mengikuti arahan, kita mengikuti petunjuk yang diberikan. Itulah, kita ridho akan segala sesuatu, insya Allah Allah pun meridhoi. Kemana arah jalannya, hanya kita dan Allah yang tahu kemana arah itu.
Jadi sahabat-sahabatku, wabil khusus Bunda Mala, bila mana ada hal seperti itu, tidak usah lagi masuk kepada nafsu kita. Ingin diberhentikan, ingin apa. Ada masanya nanti kita akan disuruh kembali. Ya, jadi begitu perjalanan dan sudah terlalu letih kita melakukan perjalanan itu, ada satu sosok nanti yang memberikan arahan kepada kita. Cukup sampai di sini, kembalilah. Nah itu sering saya dapatkan di dalam DN saya, dan itu adalah malaikat-malaikat pelindung diri kita, ya, guru sejati kita yang mengarahkan kepada diri kita kemana perjalanan-perjalanan itu. Setiap DN, setiap sesi itu akan berbeda-beda. Maka bersyukurlah dan jangan lupa bersyukur ketika kita sudah memasuki alam itu, ya, tenang, hening dengan padang savananya, hamparan padang hijau dengan cahaya yang tidak panas dan tidak terik, tidak mendung, dan itu sangat-sangat begitu rileks. Dan disitulah kita mendapatkan kedamaian, ketenangan hati kita. Lupa akan segala urusan dunia, lupa akan segala urusan yang bersifatnya materi. Jadi Bunda dan saudara-saudaraku, semoga pengalaman ini bermanfaat bagi kita semua. Ayo mari terus berbagi pengalaman sehingga kita bisa menggali potensi dalam diri kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.